kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Muajin, saya Gilang Ramadan. Saya Damandika Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan atau menerangkan tentang apa itu ekonomi internasional. Pada kemajuan ekonomi saat ini, banyak negara yang bergantung pada negara lainnya, bank dari perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura, atau banyaknya negara di Asia Tenggara yang mengimpor kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya dari negara Jepang. Sampai pada perjanjian antara Indonesia dengan Amerika terkait tambang emas Freeport. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muazzin. Nah, tetapi sebelum mengenal lebih jauh tentang ekonomi internasional, kita harus mengetahui apa itu definisi dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang ketergantungan antara suatu negara dengan negara-negara di dunia guna memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungan interpelaku ekonomi suatu negara dengan negara lainnya, baik dalam bentuk perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama. Bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini bisa berupa kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Nah, contoh dari kerjasama regional yaitu ada ASEAN, yang kedua ada APEC. Nah, sedangkan contoh dari kerjasama multilateral yaitu ada PBB, yang kedua ada IMF, dan yang ketiga ada WTO. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Yang pertama adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, misalnya seperti produk atau jasa. Yang kedua adalah mempunyai keinginan untuk mendapat atau memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adalah setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 4 ilmu pengetahuan teknologi untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Yang keempat adalah memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Yang kelima adalah perbedaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat maupun jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Yang keenam adalah globalisasi, karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Yang ketujuh adalah keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Hubungan antar negara dalam teknologi internasional ini bersifat saling bergantung, di mana negara maju membutuhkan negara berkembang. Begitu pula sebaliknya, negara berkembang juga lebih membutuhkan negara maju.